Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Juniman Lavau. Videografi kali ini membahas mengenai di balik reformasi tahun 1998. Oleh Lukman Soekardi, menilai bahwa momen reformasi 98 diibaratkan seperti bom waktu. Banyak cerita yang seolah-olah tersembunyi di baliknya yang terjadi secara berentetan dan terstruktur. Sehingga dua ranah ini yaitu politik sebagai yang mempunyai wewenang dan ranah ekonomi sebagai subjek yang diperdayakan untuk kepentingan sepihak. Kebohongan demi kebohongan dikumandangkan setiap hari dalam bentuk pernyataan pejabat dan para penguasa bahwa situasi ekonomi bangsa Indonesia baik-baik saja. Oleh Soekardi, dia mengistilahkan kesalahan manajemen pengelolaan ekonomi dan perbankan Indonesia dengan istilah Pancasala. Pancasala tersebut antara lain, yang pertama, salah tata kelola. Tidak adanya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik di bidang ekonomi dan perbankan nasional. Yang kedua, salah lihat. Ini berarti tidak adanya transparansi dalam sistem perbankan Indonesia. Bukannya transparansi yang diterapkan, melainkan semua mata masyarakat justru ditutup dengan berbagai propaganda yang bertujuan untuk mengecoh rakyat. Ketiga, salah kaprah. Ternyata intervensi politik telah menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang lumrah. Segala sesuatu ditentukan oleh intervensi para pejabat pemangku kekuasaan. Keempat, salah asuh. Artinya bahwa semua lembaga penting negara dirancang untuk tidak memiliki kekuatan independen. Segala sesuatunya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang kuat dan independen. Kelima, salah tafsir atau tidak adanya kepastian hukum, di mana lembaga penegakan hukum yang tidak independen dan berada di bawah komando pengusaha dan pengaruh para kroni yang telah membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi mandul alias tidak efektif. Lini masa. Juli 1997, pemerintah masih percaya diri. Ketika negara-negara ASEAN mengalami masalah ekonomi yang dimulai dari devaluasinya mata uang Thailand dan Filipina, para pejabat ekonomi Indonesia menganggap krisis tersebut tidak akan dialami Indonesia, karena Indonesia dianggap memiliki indikator ekonomi yang secara kuantitatif aman. Agustus 1997, terjadi guncangan likuiditas utang bank di perbankan di Indonesia, karena banyak bank yang nasabahnya menarik dana dibandingkan nasabah yang mendepositokan dananya dalam satu hari yang sama, atau istilah lainnya kalah clearing. September 1997, pemerintah mengumumkan program stabilisasi ekonomi melalui pengetatan pada anggaran keuangan negara. Imbas dari program ini adalah banyak mega proyek yang akan ditunda, serta rencana menutup atau mencabut izin operasi beberapa bank. Namun yang justru menjadi sorotan publik adalah tidak jadinya atau diizinkannya kembali pelaksanaan mega proyek yang sebenarnya proyek-proyek ini memiliki koneksi politik dengan kroni dan keluarga istana pada saat itu. Oktober 1997, pemerintah minta tolong IMF. Akhirnya pemerintah memutuskan minta pertolongan dengan International Monetary Fund hingga pada akhir bulan Oktober. IMF memberikan komitmen dana sekitar 10,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk program penguatan rupiah. Akan tetapi penguatan tersebut hanya berlangsung sementara. November 1997, ketika pemerintah memutuskan untuk minta tolong IMF, maka otomatis Indonesia harus menandatangani Letter of Intent pertama. LOI ini biasa disebut sebagai surat pernyataan sanggup melaksanakan program-program yang diuraikan dalam surat tersebut. Namun kenyataan berikutnya adalah 16 bank yang dilikuidasi menuai kritikan karena tidak ada transparansi dan kriteria yang jelas. Alhasil ada beberapa bank yang bermasalah besar dan sudah tidak aktif secara operasional, tapi tidak termasuk dalam daftar bank yang ditutup. Masyarakat pun mulai memiliki persepsi bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk melindungi bank-bank yang dimiliki oleh keluarga presiden serta kerabat. Desember 1997, tercatat diketahui bahwa kredit likuiditas Bank Indonesia untuk menambal lubang bank-bank yang likuid dari 13 triliun naik menjadi 31 triliun, alias setara 5% dari produk domestik bruto, sehingga perekonomian nasional mengalami pendarahan. Januari 1998, pada titik ini pelarian modal ke luar negeri semakin besar, nilai rupiah semakin merosot, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mencapai Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, yang sebelumnya Rp2.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia pun dianggap babak belur karena kredit likuiditas untuk menambal bank likuid yang diakibatkan penarikan dana besar-besaran dari perbankan Indonesia menyentuh angka 60 triliun pada akhir Januari 1998. Pada bulan April 1998, BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, mengambil oper setidak-tidaknya 7 bank besar, 1 bank milik pemerintah dan 6 bank swasta besar yang memiliki 15,6% dana masyarakat. Selanjutnya, para pemilik bank tersebut dipecat dan manajemen bank diganti oleh BPPN. Kebijakan itu cukup menenangkan masyarakat karena dipikir-pikir pemerintah cukup lebih tegas dalam menentukan kriteria penutupan dan pengambilan operan bank oleh BPPN. Akhirnya pada bulan Mei tahun 1998, ini merupakan saat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada bulan itu, 3 peristiwa penting dan tragis dicatat sejarah. Pertama, kerusuhan yang memakan korban sangat besar. Kedua, terbunuhnya 3 mahasiswa Trisakti. Dan ketiga, berhentinya atau mundurnya Soeharto dari jabatan presiden yang telah ia emban selama 32 tahun. Suatu simpulan yang dituliskan oleh Laksamana Soekardi dalam tulisannya, bahwa kucuran dana bantuan IMF di Indonesia dianggap mubazir, karena diyakini tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini didasari atas 2 hal. Pertama, IMF dianggap masih berkutat pada pendekatan moneter alias makroekonomi. Dan kedua, Presiden Soeharto dan para pejabat pemerintah saat itu sudah tidak bisa dipercaya lagi untuk melaksanakan reformasi ekonomi, karena mereka dianggap sebagai bagian dari masalah yang ada.
Demikian video grafis mengenai dibalik peristiwa reformasi tahun 1998. Terima kasih.